Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar nama kota idaman Palopo? Mungkin hanya sebagian orang yang mengetahui tentang kota Palopo. Inilah informasi tentang kota Palopo. Selamat datang di channel Simple Story. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan. Palopo adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian pada tanggal 28 April 2005 berdasarkan peraturan daerah kota Palopo nomor 3 tahun 2005 dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Sejarah Kota Palopo. Kota Palopo ini dulunya bernama Wor yang dikenal dalam etika itu. Nama Palopo ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami Tua. Kata Palopo ini diambil dari kata bahasa Bugis, artinya yang pertama adalah pemandangan yang terbuat dari ikan, alam barat, dan santan. Yang kedua berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Palopoi adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah ungkapan. Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amasangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad 17. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putra mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah yang di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalu datang menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian Al-Quran Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 9 hektar yang meliputi kampung Amasangan dan Lingkungan. Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya klaster kampung tingkat kedua, yakni Suritana. Luasan wilayah klaster kedua ini sekitar 18 hektar dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa kampung Suritana ini dihuni hampir semua golongan sosial. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Suritana saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada di antara makam Gerak Sultan di selatan, makam Waliwangan di sisi barat, dan makam Raja Loku di utara Sungai Botik. Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya kampung Benturu sebagai klaster tingkat ketiga, seluas 5 hektar. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai pari. Tinggi rata-rata dinding benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 km menghadap pantai. Benteng ini disebut benteng Tompotika yang bermakna tempat matahari terbit. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar kompleks Perumahan Jalan Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1.500 meter yang menghubungi barat. Namun demikian, kampung Benturu ini diyakini tidak sejaman dengan Suritana dan Malibata. Benteng diperkirakan dibangun pada abad 19 untuk persiapan menghadapi Belanda. Masa kolonial dalam catatan Gubernur Seledes tahun 1888, B.F. Van Graham Morris, pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Kapong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Penjalai 70 rumah dan Amasangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 10.140 jiwa. Masa kemerdekaan perkembangan Palopo mengalami pasang surut akibat insiden tanggal 23 Januari tahun 1946 dan pemberontakan GIPI.
Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu Palopo, kantor Bupati Luwu yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu. Jabatan Bupati Sao Kota juga pesantren modern Depok Sulaiman. Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mercusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status kota administratif kemudian disandang di tanggal 4 Juli tahun 1986 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Nomor 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah dan reformasi bergulir dan melahirkan Nomor 22 tahun 1999 dan PP Nomor 129 tahun 2000 telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia dan telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Akhirnya, setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli tahun 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang, sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 8,8%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin Wan Wamak Patuwo. Palopo dan Tanah Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan. Lambang Kota Palopo. Makna gambar bintang 5, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Payung berwarna merah adalah pajung Pru atau pajung Makeja sebagai salah satu atribut lambang kekuasaan politik pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekuasaan politik pajung Luwu atau Raja Luwu. Besi pakai atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekuasaan politik pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Besi pakai ini juga adalah inspirator pajung Raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian, Adele, Lempung, Tongeng dan Geding. Masjid Jami adalah simbol perubahan, transformasi, rekonsiliasi sosial dan sekaligus lambang inovasi atau pembaruan konstitusi dan organisasi pemerintahan Kerajaan Luwu. Sayap burung langkah kuajang yang terbentang adalah simbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo. Padi dan kapas adalah simbol kesejahteraan. Roda adalah simbol pembangunan Kota Palopo yang dinamis. Tulisan huruf lontara, Ware, adalah simbol pusat pemerintahan Kerajaan Luwu. Makna Sandi Pajung Makeja 21 rumai pada satu payung menggambarkan tanggal dan bulan jadi tanah Luwu, 21 Januari itu. Kopernik di atas payung terdiri dari bagian atas 1 buah, tengah 2 buah, bawah 6 buah,
dan 8 buah payung menggambarkan tahun kelahiran Tan Halung, 1268. Besi pakai eo 3 buah garis hitam pada besi pakai melambangkan wilayah 3 kerajaan Palili, Anak Telue, Kabunta, Dua, dan Tonan. O12 luas pada tiang kayu besi pakai adalah gambaran 12 anak suku Tanah Lulu. Sayap burung jumlah penuh pada sayap terdiri atas 21 helai yang melambangkan tanggal jadi kota Palopo, tanggal 21. 2 buah sayap, kiri dan kanan adalah gambaran tahun jadi kota Palopo, tahun 2002. Jumlah jendela pada Masjid Jami sebanyak 6 buah melambangkan bulan jadi kota Palopo, bulan Juni. Padi dan kapas masing-masing berjumlah 11 melambangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan. Kode dengan 7 gerigi melambangkan 7 strategi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kota Palopo, yakni menjadikan Kota Palopo sebagai kota 7 dimensi, kota religi, pendidikan, olahraga, adat budaya, dagang, industri dan pariwisata. Perisai berisi 5, dimaksudkan sebagai suatu negara kesatuan yang berasaskan Pancasila. Makna warna hijau, warna asli biru yang menggambarkan kesuburan sekaligus dapat mencerminkan keindahan, kenyamanan dan kedamaian Kota Palopo, Indaman. Kuning, warna yang mencerminkan kemuliaan, keagungan dan keberhasilan. Merah, warna tertinggi di luar yang dapat menggambarkan ketegasan dan kerelaan berkorban. Putih, warna kesucian, keikhlasan dan perdamaian. Hitam, warna yang mencerminkan kekuatan. Geografis Kota Palopo. Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 02 derajat 53 menit, 15 detik sampai 03 derajat 4 menit, 8 detik lintang selatan dan 120 derajat 3 menit. 10 detik sampai 120 derajat 14 menit, 34 detik bujur timur dengan batas administratif sebagai berikut: utara Kecamatan Walemrang, Kabupaten Lulu, timur Teluk Lone, selatan Kecamatan Bua, Kabupaten Lulu, barat Kecamatan Walemrang dan Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Lulu. Demografi Kota Palopo. Suku dan agama. Sebagian besar suku yang mendiami daerah ini meliputi suku Bugis, Jawa, dan Konjo pesisir dan sebagian kecil meliputi suku Toraja, Minangkabau, Batak, dan Melayu. Islam adalah salah satu mayoritas agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kota Palopo. Sedangkan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dianut oleh sebagian kecil masyarakat di Kota Palopo. Berikut jumlah penduduk menurut agama kepercayaan: Islam 125.047 jiwa, Protestan 19.623 jiwa, Katolik 2.149 jiwa, Buddha 324 jiwa, Hindu 483 jiwa, Konghucu 3 jiwa, lain-lain 303 jiwa. Kue khas Palopo. Oleh-oleh khas Palopo bernama Baga Palopo. Terasa gurih di lidah dan sangat cocok dinikmati dengan teh panas. Tak lengkap rasanya jika tidak membeli kue khas tersebut saat melintas di Kota Palopo. Makanan yang terbuat dari sagu itu akan banyak kita jumpai di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Harganya pun bervariatif, mulai dengan harga Rp22.000, Rp33.000. Baga ayam seharga Rp22.000 berisi 30 biji per kotaknya, sedangkan yang seharga Rp33.000 berisi 55 biji per kotak. Tempat penjualan baga tersebut berjejer sepanjang Jalan Anggrek Kota Palopo dan melayani pengunjung tanpa mengenal waktu. Objek wisata di Kota Palopo. Panorama puncak lokasi, Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bukit 513 lokasi, Jalan Poros Palopo Toraja, Kelurahan Batang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lereng Cinta lokasi, Jalan Andi Bintang, Mawa, Sendena, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Taman Segitiga lokasi, Mingguru,
Warasel, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Tanjung Rindu, lokasi, Pentap, Waratin, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Taman Kirap, lokasi, Batu Pasi, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Gunung Kambing, lokasi, Persimpangan Patene, Lebang dan Salobului, Palopo. Pantai Labombo, lokasi, JL. Salak nomor 6, Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Air terjun Latupa, lokasi, Latupa, Munkajang, Palopo, Sulawesi Selatan. Istana Langkana LU, lokasi, JL. Landau nomor 18, Batu Pasi, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.